Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillahi wabarakatuh. rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdullah Mustafa Rasulillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hamdan wa syukran lillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan rutinitas kajian kita dan juga talaki yang sebagaimana kita laksanakan di malam Rabu malam dan juga Jumat malam. Namun karena Rabu malam kemarin berhalangan, kita ganti pertemuan tersebut dengan pertemuan di malam ini. Tapi untuk pekan depan, insya Allah berjalan seperti biasanya sesuai dengan jadwalnya. Salam dan salam kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, tabi'in, ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin serta ulama-ulama zaman yang dengan jasa-jasa mereka, alhamdulillah, ilmu yang tersampaikan dari musnadul ilmi, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sumber daripada segala keilmuan dan wahyu yang disampaikan melalui lisan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ilmu-ilmu tersebut sampai kepada kita pada zaman akhir zaman ini. Yang kami muliakan seluruh jamaah tahsin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan talaki kita, mari sejenak kita melanjutkan kembali kajian singkat yang insya Allah akan kita lanjutkan. Kajian di dalam di dalam kitab Ighasatul Lahfan min Masayyidi Syaitan. Ini kitab karangan daripada Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Baik, kita sudah sampai di bab yang ke-11 yang berkaitan dengan Al-Babul Hadil Ashar fi ilaji maradil qalbi min istila'in nafsi alaihi. Bab yang ke-11 yang membahas tentang pengobatan hati dengan mengetahui, dengan mengidentifikasi dari hawa-hawa nafsu. Kalau seandainya hati tersebut dan jiwa seseorang bisa mengidentifikasi hawa nafsunya, maka otomatis dia bisa memperbaiki dan mengobati hatinya. Beda hal kalau seseorang belum mengerti dan belum bisa mengidentifikasi hawa nafsunya sendiri. Maka nanti akan lebih jelas Imam Ibnul Qayyim menjelaskan apa itu hawa nafsu. Kata Imam Ibnul Qayyim dalam bab ini merupakan pendidikan pokok atau akar daripada permasalahan daripada bab-bab sebelumnya. Dan ini dijadikan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam bab ini sebagai problem solving terhadap hati yang bermasalah. Cara mengobatinya, terus kemudian mengidentifikasi hawa nafsu itu seperti apa. Sebelumnya, kata Imam Ibnul Qayyim bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda melalui doanya, apa kata Nabi? Allahumma alhimni rushdi wa qini syarri nafsi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja meminta perlindungan untuk dirinya. Kata Nabi, Ya Allah, tunjukkanlah jalan yang lurus kepadaku. Ilhamkanlah jalan petunjuk kepadaku. Wa qini syarri nafsi. Dan
lindungilah aku daripada keburukan diriku. Nah, ini biasanya doa-doa yang seperti ini ada di dalam almat surat. Kalau kita sering baca zikir pagi petang itu pasti ada. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidun binasiyatiha. Nah, ini biasanya ada di almat surat. Maka keburukan jiwa itu sebenarnya sangat berbahaya. Kita akan lebih jelas nanti akan melihat ke depan. Apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Ah, di dalam doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, komentar daripada Imam Ibnul Qayyim mengatakan apa? Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengapa secara umum meminta perlindungan kepada Allah daripada keburukan dirinya, padahal seorang Nabi. Kalau kita melihat bahwa sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dibelah dadanya, dibersihkan hatinya 2 kali. Tapi mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga masih meminta perlindungan terhadap kejahatan dirinya? Yang pertama, kata Imam Ibnul Qayyim, bahwasannya ini daripada bab idho'ah. Bab idho'ah itu adalah menyandarkan sesuatu kepada perbuatan. Menyandarkan sesuatu kepada perbuatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah meminta perlindungan daripada konsekuensi kesalahan perbuatan tersebut atau perbuatan buruk yang dimaksud. Daripada siksa yang nantinya diterima ketika berbuat sesuatu yang salah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta perlindungan daripada itu. Maka yang pertama itu adalah yakunu qad isti'adzu min sifatin nafsi wa amaliha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta perlindungan daripada sifat dirinya, sifat nafsunya, yang daripada segala aktivitas yang dikerjakannya. Dan yang kedua, yakunu qad isti'adzu minal 'uqubati wasbabiha. Dan kemudian yang kedua, daripada doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu meminta perlindungan daripada siksaan atau kesalahan konsekuensi yang akan diterima karena sebab perbuatannya yang salah. Jadi 2 poin ini merupakan inti daripada doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia juga terkadang bisa terjerumus kepada kesalahan yang itu pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allah ciptakan juga hawa nafsu. Namun para nabi-nabi dan para aulia Allah, para salihin dan para tabi'in orang-orang saleh, mereka bisa mampu mengendalikan hawa nafsunya. Nah, ini yang harus kita pelajari. Bagaimana cara mengendalikan hawa nafsu? Namun kalau mempertanyakan apakah bisa menghilangkan hawa nafsu, tidak bisa. Karena hawa nafsu itu adalah sebagai fitrah yang telah Allah ciptakan kepada kita. Dan itu akan melekat terus kepada kita sampai kita menemui ajal nanti. Maka hawa nafsu itu bagaikan seperti teman. Nah, kalau seandainya teman itu kita bisa mengendalikannya, terus kemudian kita yang menguasai menundukkannya untuk kita sendiri, maka dia akan mengikuti kita. Namun sebaliknya kalau seandainya kita tidak mampu mengendalikannya, maka kita terikuti oleh teman yang menguasai kita. Lalu kata Imam Ibnul Qayyim, fa innan nasa ala qismain. Manusia itu terdiri dari 2 golongan. Qismun tufirat bihi nafsuhu, ya. Qismun zafarat bihi nafsuhu famalakathu wa ahlakathu wa sara taw'an laha tahta awamiriha. Golongan yang pertama, manusia yang hidup di dunia ini adalah golongan manusia yang bisa dikuasai oleh hawa nafsunya. Ya. Ini yang akan menyebabkan dia celaka. Kemudian golongan yang kedua, wa qismun zafaru bi nufusihim. Mereka yang bisa menundukkan hawa nafsunya. Maka sehingga hawa nafsu tersebut tunduk taat kepadanya. Ini golongan manusia-manusia yang terbaik yang bisa menundukkan hawa nafsunya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam banyak ayat-ayat Allah tentang hawa nafsu, maka Al-Quran sendiri mengidentifikasi
bahwa hawa nafsu itu ada tiga golongan. Sebagaimana yang biasanya kita baca. Yang pertama ada nafsul mutmainnah. Kemudian ada nafsu ammaratu bisu. Kemudian ada nafsu lawamah. Dari ketiga klasifikasi hawa nafsu ini, yang baik cuma satu, mutmainnah. Maka yang lainnya itu termasuk nafsu yang negatif. Maka ada beberapa ulama di sini berselisih faham tentang sebenarnya sejatinya hawa nafsu itu satu atau tiga. Sebagaimana yang diidentifikasi bahwa tiga ada nafsu mutmainnah, ada nafsu amaratu bisu, ada nafsu lawamah. Sebagian ulama berpendapat dan mereka para fuqaha, para apa namanya filosof, ya, terus kemudian para mufassir, mereka mengatakan bahwasannya eh, bahwa hawa nafsu itu adalah satu. Ya. Hawa nafsu itu adalah satu. Sedangkan golongan yang kedua, mereka daripada golongan-golongan ulama-ulama tasawuf. Mereka mengatakan hawa nafsu itu banyak. Sebagaimana yang sudah diidentifikasi tiga, maka bisa jadi lebih. Maka di dalam jati seseorang itu bisa jadi banyak hawa nafsu. Itu kalau pendapat para ahli tasawuf. Sedangkan kalau para fuqaha, mutakallimin, mufassirin mengatakan bahwa hawa nafsu itu cuma satu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap jiwa manusia. Namun wat tahqiq, kata Imam Ibnul Qayyim, mengatakan bahwasanya mengomentari dari dua pendapat tersebut, memberi komentar bahwasannya tidak ada yang bersalahan, tidak ada yang kontroversial antara dua pendapat itu. Maka keduanya itu bisa digabungkan. Cara menggabungkannya adalah kata Imam Ibnul Qayyim bahwasannya bisa jadi bahwasannya setiap diri manusia itu diciptakan satu hawa nafsu. Namun di antara satu hawa nafsu itu memiliki tiga sifat. Maka tiga sifat itulah yang disebut dengan nafsu lawwamah, nafsul mutmainnah, dan nafsu amaratu bisu. Nah, ini tiga sifat ini berada pada satu hawa nafsu. Jadi bisa jadi zatnya satu, tapi sifat bagaimana manusia yang bisa menundukkannya dan membawa hawa nafsu itu kemana arahnya. وحيث ذكر سبحانه وتعالى النفس وأضافها إلى صاحبها فإنما ذكرها بلفظ الإفراد وهكذا في سائر الأحاديث ولم يجيء في مواضع واحد نفوسك ونفوسه ولا أنفسك وأنفسه. Sebagaimana kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan bahwasanya hawa nafsu itu dengan kata tunggal, nafsun, ya. Hawa nafsu, nafsu itu dari kata tunggal. Kalau seandainya hawa nafsu itu banyak, pasti Allah menyebutkan dengan mengatakan nufus atau anfus atau anfus. Anfus itu lebih merujuk kepada jiwa-jiwa. Jadi bukan kepada nafsu. Jadi bisa dikatakan nafsu itu sebenarnya bisa diartikan secara maknawi dan bisa diartikan secara lahir. Secara lahir bisa kita katakan setiap diri kita ini disebut dengan nufus atau disebut dengan nafsu, yaitu jati diri seseorang. Namun kalau kita lebih spesifikasi lagi, di dalam kejiwaan manusia pasti ada jiwa yang bisa diteliti dan yang ada jiwa yang tidak terlihat. Ada jiwa yang sebagaimana case-nya seseorang atau disebut dengan eh, apa ya, bungkusan luarnya manusia. Nah, itu bisa dikatakan dengan jasad. Namun di dalam jasad itu pasti ada karakter, ya. Ada kalau dibaratkan kalau dikaji dengan ilmu psikolog, maka psikologi itu adalah nafsu. Itu juga nafsu, karakter manusia. Maka itu bisa berbeda-beda sifatnya. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala misalnya di dalam disebutkan di dalam surah At-Takwir wa idzan nufus zuwijat. Maka kata Allah menyebutkan kata nufus itu dalam bentuk yang jamak, bentuk yang banyak. Itu menunjukkan bukan psikologi seseorang bukan,
tapi disebutkan jiwa-jiwa. Memang yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah diri seseorang. Ketika ruh-ruh itu disatukan dengan jiwa-jiwa seseorang. Nah, jadi bisa kita katakan bahwasannya hawa nafsu itu sebenarnya ada nafsu yang terlihat atau kita katakan jasad seseorang itu nafsu. Dan ada juga nafsu yang tidak terlihat, yaitu karakter atau jati diri atau psikologi seseorang itu berada di dalam jiwa seseorang. Maka itu yang tidak terlihat. Dan itu lebih relate dengan hati seseorang karena bermainnya dengan sebuah batin, sesuatu yang batiniah, yang tidak terlihat, yang berada di dalam eh, apa namanya inner seseorang. Itu apa ada di dalam jati diri seseorang. Lalu dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim apa itu nafsul mutmainnah. هي التي يقال لها عند الموافقة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. Sebagaimana nafsu mutmainnah itu dijelaskan di dalam surah Al-Fajr, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, bahwa nantinya manusia-manusia yang bisa pulang ke hadapan keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah manusia yang memiliki hawa nafsu atau jati diri mutmainnah. Kalau mutmainnah secara bahasa itu adalah yang lembut, yang lemah lembut. Maka yang lembut itulah yang positif jiwa seseorang. وقال الحسن المطمئنة بما قال الله والمصدقة بما قال. وقال المجاهد هي منيبة المخبتة التي أيقنت أن الله ربها وضربت جأشا لأمره وطاعته وأيقنت بلقائه. Jadi hawa nafsu mutmainnah itu adalah hawa nafsu yang selalu terpatri di dalam jati diri seseorang, yang selalu merindukan, yang selalu menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang selalu ingin patuh perintahnya, yang selalu ingin taat kepadanya dan merindukan menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah nafsu mutmainnah. Kemudian Imam Ibnul Qayyim menyebutkan apa itu lawan daripada mutmainnah, yaitu amaratu bisu, yaitu jiwa yang selalu mendapatkan perintah kepada keburukan. Jadi seakan-akan ini nafsu ta'muru sahibaha bima yahwahu min syahawatil ghaib. Bahwasanya seakan-akan ini nafsu selalu menyuruh ya pemilik jati diri nafsu itu kepada keburukan, kepada syahwat yang jahat dan kepada mengikuti sesuatu yang batil. Ini namanya amaratu bisu. Kemudian itulah yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim. Adapun nafsul lawwamah. Nafsul lawwamah, beberapa ulama berselisih pendapat bahwasanya apakah lawwamah itu terambil dari kata talaum atau terambil dari kata lawwam. Jadi kalau asal katanya berbeda, pasti artinya juga berbeda. Maka sebagian berpendapat bahwasanya ini lawwamah berasal dari kata al-laum. Al-laum itu adalah eh, yang berarti bahwasannya eh, laum itu adalah penyesalan, ya. Sedangkan lawamah yaitu mengancam diri sendiri. Jadi laum itu penyesalan, sedangkan lawamah itu pengancaman terhadap diri sendiri. Namun ada relasi antara kedua arti ini. Kalau seandainya dua lawamah itu diambil dari kata laum juga memungkinkan, diambil kata dari lawamah dari lawam juga bisa diartikan memungkinkan, karena kedua-duanya bisa digabungkan menjadi satu arti bahwasannya nafsu nafsu lawamah itu, ya, kata Atha ibn Abbas kullu nafsin talumu nafsaha yaumal qiyamah, bahwasannya
Nafsu lawamah itu jiwa seseorang yang merasa nyesal nanti ketika di hari kiamat. Yang ketika mereka merasa menyesal bahwa setiap manusia itu merasa menyesal. Semua manusia ketika hari kiamat. Kenapa? Ada manusia yang menyesal bahwa amal perbuatannya merasa sedikit. Ya, meskipun sudah mengabdi selama di dunia dan taat kepada Allah mungkin sudah maksimal, tapi ketika di hari kiamat nanti semua orang itu merasa menyesal. Yang sudah banyak amalnya pun nanti saat itu semua ingatan manusia dikembalikan. Jadi seakan-akan kita bisa flashback kembali ketika masa kehidupan kita dulu. Misal kita pernah bersedekah 10.000 atau 100.000. Maka saat itu menyesal, kenapa tidak 1 juta? Kenapa tidak 10 juta? Kenapa tidak semua harta? Ah, maka saat itu hari penyesalan tiba. Begitu juga orang yang tidak pernah melakukan apa-apa semasa hidupnya. Tidak pernah bertaubat, tidak pernah taat. Maka itulah tiba penyesalan yang luar biasa. Maka semua bisa dikatakan penyesal. Itulah nafsu lawwamah. Ada juga kalau misalnya kita kaitkan dengan al-la'um, ya, al-lawwam, yaitu pengecaman terhadap dirinya. Kalau seandainya semua manusia itu menyesal, maka pada saat itu pada saat yang bersamaan juga manusia saat itu mengecam dirinya, ya, seakan-akan menghukum dirinya. Semua manusia saat itu menghukum diri. Kenapa saya tidak dulu itu saya tidak taat kepada Allah. Saya tidak melakukan yang sunnah-sunnah. Kenapa saya dulu lalai? Itu hari pengecaman terhadap diri sendiri. Maka saat itu disebut dengan nafsu lawwamah. Jiwa yang menyesal, yang mengecam diri sendiri. Maka itu juga tidak baik. Maka semua manusia pada akhir di hari kiamat nanti pasti ada lawwamah. Namun lawamahnya orang-orang soleh itu pasti dibarengi dengan nafsul mutmainnah. Jadi mutmainnah itu mendominasi nanti di hari kiamat kepada orang-orang yang soleh. Adapun orang-orang yang tidak taat, yang tidak soleh, maka mereka yang didominasi adalah amaratu bisu dan amaratu dan nafsul lawamah. Lalu kata Imam Ibnul Qayyim, wal maqsud zikru ilaj maradil qalbi bi istila'in nafsi am al-ammaratu alaihi walahu ilajan muhasabatuha wa mukhalafatuha. Bahwasanya Imam Ibnul Qayyim maksudnya adalah mengidentifikasi daripada hawa nafsu yaitu untuk mengobati hati seseorang. Dengan cara apa? Muhasabah. Kata Imam Ibnul Qayyim, yang pertama muhasabah, yaitu introspeksi diri atau sering-sering merenung. Wa mukhalafatiha, kemudian meninggalkan yang buruk tersebut. Nah, maka beberapa cara yang diberikan oleh Imam Ibnul Qayyim untuk mengidentifikasi hawa nafsu itu, yang pertama adalah dengan cara introspeksi diri. Kemudian yang kedua adalah tidak mengikuti hawa nafsu atau meninggalkannya. Maka yang pertama maka stepnya harus dijalankan yang pertama dulu. Harus introspeksi dulu. Mengenal bahwa hawa nafsu kita yang sudah menjerumuskan kita kepada kesesatan, kepada kebatilan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda apa? Al-qayyisu man dana nafsu wa amila lima ba'dal maut. Wal ajizu man atba'a nafsa hawahu wa tamanna 'ala Allah ay hasibuha. Nah, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang pintar, orang yang cerdas itu adalah selalu mengenal dirinya, ya, sering-sering bercermin dirinya. Bukan maknanya bercermin secara lahir ya, secara tekstual, tapi ada maksud tersirat, yaitu mengenal jati diri seseorang, mengenal jati diri diri sendiri, dan seringlah berintrospeksi, bermuhasabah, apalagi mempersiapkan.
sesuatu bekal-bekal untuk kehidupan setelah kehidupan ini, yaitu di dalam kematian. Setelah kematian. Namun adapun orang yang bodoh, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang ajus itu orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, ya. Dan kemudian berangan-angan bahwa Allah memberikan kenikmatan kepadanya. Itu adalah orang yang paling bodoh. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jadilah orang yang cerdas, yang selalu mengingat kematian, yang selalu mempersiapkan bekal untuk kematian, yang selalu introspeksi diri, yang selalu bermuhasabah, mengenal diri sendiri. Apa kata Imam Ahmad dari Umar bin Khattab? Umar bin Khattab pernah mengatakan apa? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksi diri kalian sebelum dihisap nanti di hari kiamat. Maka sering-seringlah kita menghisap diri sendiri. Kata hisap di sini bisa jadi kita menghukum diri sendiri. Ya. Jadi sebelum kita dihukum nanti di hari kiamat, seringlah menghukum diri sendiri. Ya. Maka dari dulu ke dulu, ada aliran-aliran tasawuf yang mendekatkan diri mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kebanyakan pengamalan mereka adalah muhasabah, yaitu introspeksi diri. Ya, duduk dalam keheningan sendiri atau menutupi diri, kemudian berzikir, mengingat kesalahan-kesalahan yang pernah kita laksanakan. Itu sangat penting dalam kehidupan. Sebelum kita nanti dihisab di yaumil mizan. Nah, maka itu salah satu obat untuk menenangkan hati. Makanya kita diperintahkan, dianjurkan untuk bangun malam, untuk melaksanakan sholat malam, qiyamul lail. Maka qiyamul lail itu adalah obat yang paling manjur. Karena di saat itulah, di saat hening, malam hening, tidak ada yang mengganggu, bebas daripada segala aktivitas, maka prioritaskan saat itu antara kita bersama Allah. Dan seringlah bermuhasabah di malam hari. Ya. Karena bermuhasabah di malam hari itu akan mendatangkan rahmat Allah yang luar biasa. Nah, maka hidup seseorang itu bisa diubah, bisa berubah. Kalau seandainya dia konsisten untuk bangun malam, bermuhasabah, mengingat kematian, kemudian mengingat kepada kesalahan-kesalahan yang pernah dilaksanakan keseharian penuhnya, dan kemudian sholat malam ditambah dengan witir, ditutup dengan witir, subhanallah. Nah, ini adalah perbuatan-perbuatan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ibadah-ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata Hasan apa? Innal abda la yuzalu bil khair, ma kana lahu wa'idun min nafsihi wa kanat al muhasabah min hammatihi. Bahwasanya seorang hamba, seorang manusia itu bisa dikatakan masih baik, ya, dikatakan masih baik kalau seandainya dia mau mengenal jati dirinya, dia mau introspeksi, mau mengaku salah. Itu gampangnya, mau mengaku salah, maka mengaku salah kepada Allah tidak mesti dibeberkan kepada manusia, tidak mesti. Justru kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menutup aib sendiri. Nah, maka cukup antara kita sama Allah. Ngakui diri sendiri kalau kita salah. Pernah melakukan maksiat A, pernah melakukan maksiat B. Minta ampun dan taubat kepada Allah. Nah, karena rahmat Allah, ampunan Allah itu justru jauh lebih luas daripada dosa-dosa kita. Maka luar biasa kalau kita melihat bahwasannya bagaimana seseorang nanti di dalam hadis qudsi dijelaskan bahwasanya nanti ada seseorang yang mengatakan, ya Allah, bahwa banyak sekali eh, apa namanya dosa yang saya bawa membumbung tinggi, artinya sebanyak langit dan bumi. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, adakah satu kebaikanmu? Kata kata hamba tersebut, kalaupun aku punya kebaikan, gak mungkin menutupi banyak daripada keburukan yang pernah aku laksanakan. Maka berikan aku satu kebaikan tersebut, maka akan kujadikan sebanyak apapun dosamu, maka sebanyak itulah ampunanku untukmu. Begitulah rahmat kasih Allah kepada hambanya. Nah, itu luar biasa rahmat Allah kepada hambanya. Itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Makanya agama kita ini dijelaskan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam agama yang rahmatan lil alamin.
Ada seorang kakek di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Eh, Wahai Muhammad, aku telah datang kepada seluruh pemuka-pemuka agama, agama Yahudi, agama Kristiani, Nasrani, Majusi, dan lain sebagainya. Dan semua mereka menolakku karena aku mengatakan bahwa dosaku terlalu banyak dan mungkin tidak ada manusia dari seluruh zaman seperti dosa yang aku telah kerjakan. Apakah di dalam agamamu ada toleransi terhadap dosa-dosaku?" Maka semuanya menolak. Semua agama menolak. Hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Di dalam agama kami ada. Engkau cukup mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, maka agama Islam itu ketika engkau masuk Islam, maka seluruh dosa-dosa yang telah engkau kerjakan terhapus semuanya seakan-akan engkau terlahir kembali. Maka itulah agama rahman. Itu agama rahman. Baik, insya Allah akan kita jelaskan atau akan kita lanjutkan pembahasan kita lebih mendalam terkait dengan muhasabah. Ya. Nantinya Imam Ibnul Qayyim akan menjelaskan lebih spesifikasi apa itu muhasabah. Muhasabah yang dibagi kepada dua. Ada muhasabah sebelum beraktivitas dan ada muhasabah setelah aktivitas. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ini yang dapat kami paparkan pada pertemuan kali ini. Insya Allah kita lanjutkan di Rabu malam untuk pertemuan ke depan. Insya Allah berjalan seperti biasa. Jadwal yang akhwat di Rabu malam dan jadwal ikhwan di Jumat malam. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bissawab. Silakan kita masuk ke dalam sesi talaqi.